wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat hukum keluarga yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua saya, saudara-saudara saya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini, insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada tuan rumah yang berduka yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita senantiasa bertafakur, berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkar fil khalqi wa la tatafakkar fil khaliqi fa innakum la taqdaruna qabla. Apabila kita ingin mengenal dan dekat dengan Allah, mari kita berpikir tentang ciptaannya. Ya, mudah-mudahan dengan berpikir tentang ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat dan semakin mengenal, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain ma'rifatullah. Ya, karena kalau kita tidak kenal, susah untuk mengabdikan diri. Mudah-mudahan dengan berpikir, merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qada dan qadarnya, insya Allah kita semakin yakin bahwa apa yang kita rasakan, apa yang diperlihatkan oleh kita itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini sangat luar biasa. Kalau kita kaji-kaji petunjuk Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dia tidak lakukan, tetapi kalau salawat dia dulu yang lakukan. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Nanti setelah Allah dan para malaikatnya baru disuruh kita, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallam taslim. Berarti kalau kita bisa kaji, pahami sedikit ini, luar biasa. Bacaan yang tidak ada di atasnya kalau bisa. Ya, karena kalau kalimat yang paling tinggi dan paling suci kalau kita sebagai umat muslim adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi kalimat ini semua nabi dan rasul mengucapkan ini. Tetapi Allah tidak. Kalau salawat Allah duluan. Jadi ada maksudnya kalimat ini ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, memiliki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu banyak-banyak bersalawat, sehingga insya Allah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah mengatakan bahwa satu salawatmu, satu juga dosamu yang gugur. Ya, ada seperti itu. Bahkan ada yang melipat gandakan. Satu salawatmu, 10 rahmat Allah. Ya, ada seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah salawat ilori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanrang aku jingan nekia tajama-jamatui syariat paling tanah. Ya, kan ada tuh biasa yang bilang salawat bami, kan bilang ustaz karena tinggi sekali mulia. Yang bukan seperti itu. Artinya di samping kita menjalankan itu aturan-aturan syariat-syariat yang diajarkan kepada kita, dan ditambah kecintaan kita dengan bersalawat, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diperingatkan, saya mohon maaf ini karena saya juga tadi sebenarnya saya yang berat, tapi
keluarga yang meminta, jadi saya nggak bisa juga menolak. Ya, saya sebenarnya saya bilang tadi tidak usah saya karena saya ini tadi adalah pasti. Dia bilang kita ini karena sedikit jadi tadi kita sampaikan. Jadi mungkin banyak-banyak ini malam. Tetapi masalahnya itu kalau banyak-banyak tuh kesian yang materi itu. Iya. Nggak tanya juga tapi aku tahu. Satu sekali karena penceramah ke saya lama nih sejak kecil sampai sekarang. Sekarang masih kecil juga tapi tua nih kan. Artinya begini, bagus kalau sepakat Ki. Saya itu tidak mau menyusahkan jamaah. Jadi saya ikuti saja apa yang kita mau. Misalnya ada yang kurang bisa tahan misalnya, tapi ini saya juga tidak banyak. Rata-rata saya kalau bicara kayak itu paling tinggi 25 menit. Iya, bahkan kurang. Tetapi ada juga mengeluh masa mulai panjang itu ceramahnya Ustaz. Nah, biasanya yang dimaksud panjang itu 1 jam. Ya, insya Allah tidak. Jadi saya itu tidak mau menyusahkan, ikuti saja. Kalau memang sudah tidak bisa ya boleh kita tinggalkan ataukah boleh kita istirahat. Nah, sama saya kalau ceramah Ramadan kan biasa. Kalau ada orang mengantuk bosan tidur karena rahmat itu ya. Banyak saya yang mau tidur dalam 1 malam tidak bisa tidur karena sakit. Nah dia mau tidur mungkin nanti selesai ceramah pasti bangun. Iya. Saya tidak mau saya pasangkan itu. Makan saja kalau dipasangkan nggak bisa. Apalagi kalau seperti ini. Mau manusia itu susah kalau manusia juga. Cuma ya menyampaikan kebaikan, pesan-pesan agama. Saya juga tidak berani berceramah. Karena ceramah itu luar biasa itu. Ceramah itu menempah, merubah. Tapi saya ini hanya menyampaikan pesan-pesan agama saja. Sesuai dengan apa yang saya bisa. Karena banyak petunjuk-petunjuk sekarang ini luar biasa nih. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala nabi taki. Jadi tidak perlu sebenarnya ini. Tinggal bagaimana kita ini mengaplikasikan, memahami dan mengaplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita sehingga insya Allah mencaji ki ata tomat-tomat reporta. Itu sebenarnya. Tapi ia kalau kita mencaji ata tomat-tomat aku bukan repot. Ya. Makanya itu kalimat itu yang mengatakan arafa nafsihi faqad arafa rabbuh, saya susahnya sangat sangat mengkaji kalimat ini. Siapa mengenali dirinya nak kenal Tommy Tuhan. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu kau tidak perhatikan bagaimana kekuasaan Allah. Tahu? Nah kadang kita jauh sekali dari Allah padahal selalu ditegur. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah dalam dirimu kau tidak perhatikan tentang kekuasaanku. Nah, akhirnya ada tanggapi maka dawa ega perhubung Allah Ta'ala patas dia tahun kamani keluarnya padahal kekuasaan ini nawa ditur di tahu aku sangat napong di dalam tubuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mang arafa nafsihi faqad arafa rabbuh, mang arafa nafsihi faqad arafa rabbuh. Bisa ditukar juga, siapa yang kenali Tuhannya nah kenali juga dirinya. Karena memang diri ini yang mau kita bawa. Seperti almarhum orang tua kita tadi, kan sudah jadi pelajaran. Ternyata biasanya kalau mau dimandi sama orang pada saat dia hidup tidak mau itu, masih iri. Mau dipakai tidak, masih iri itu. Tetapi kenapa tadi ini setelah dinyatakan bahwa meninggal masarang itu walusu enenya tubuh kasarae maka dipakai depan akedo. Aku dia dari cemedek. Di mana nih tadi yang bisa mandi itu? Di mana tadi yang malu? Tidak ada nih. Jadi seperti itulah kita ini manusia. Kalau sudah mengalami yang namanya maut, sudah sampai pada ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah. Nanti orang hidup yang perlakukan kita. Kalau kita tidak bisa lagi.
Ini hadirin dan hadirat beruntung keluarga yang saya muliakan, bahwa mati itu banyak sekali bahasanya. Ada kalau mati menurut bahasa kita ya mati, ya, biasa juga dibilang meninggal, sebenarnya sama aja. Ya. Ada lebih kerennya lagi, perpindahan dari satu alam ke alam lain. Maksudnya dari alam dunia masuk ke alam kubur, itu juga mati. Ada juga dikatakan bahwa mati itu adalah berpisahnya roh dengan tubuh. Bisa juga masuk. Tapi kalau saya bilang mati itu adalah asarangan tubuh lusun dan tubuh kasar. Karena dua gitu. Ada yang kasar, ada yang batin. Ada yang zahir. Zahir ini adalah tubuh ini. Yang di dalamnya ini yang batin, itulah yang satu kesatuan juga tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau mau dipahami ini gampang ya. Yang penting biasa aja mimpi. Biasa aja ketulu-tulu tuh. Kalau mimpi kira-kira siapa yang berjalan? Siapa yang tidur? Misalnya tidur mata, ada di mall. Ini logika. Logika tapi insya Allah akan seperti itu. Siapa yang ke mall, siapa yang naik mobil, bahkan saya biasa kami naik pesawat, kasih jalan pesawat itu. Sementara mobil saya tidak bisa. Nah pesawat bisa kalau mimpi. Siapa yang mimpi, siapa yang tidur. Hah? Nah kalau pulang lagi kalau mau mati, ada jadi di sini. Seperti itulah gambaran logikanya. Tetapi memang dunia ini adalah cermin untuk akhirat. Jadi perjalanan inilah yang selalu diajarkan kepada kita. Makanya itu ya, ada juga mengatakan bahwa tidur itu sepupu satu kali dengan meninggal. Ada juga seperti itu, oke lah. Ada juga bilang saudara kembar. Tuh, bedanya sedikit saja. Kalau orang hidup dan tidur masih berdetak jantungnya. Kalau orang mati tidak nih. Itu saja bedanya. Tetapi dalam perjalanan seperti itu, kalau kita dalam keadaan mimpi seperti itulah, ada tubuhnya di sini, ada juga orangnya di sini. Dia lihat orang, makanya tidak mati orang, hanya pindah, mengalami maut, masarang tubuh lusunan nenek tubuh kasarana, nekia, neitaki, dek narita lena karena mengalami